Jangan pernah mengeluh. Dan ingat, dengan bekerja di sini, ya, harkat martabat bapak-bapak itu diangkat. Kenapa? Kita ini punya yang jelas. Kerjanya di mana? Di Balai Kemasan Produk Daerah NTB. Ya. Nah, dan ini identik dengan yang namanya pegawai negeri, yang pekerjaan kita ini kredibel tidak hanya di NTB, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena apa? Di semua negara itu ada pegawai negerinya. Dan itu adalah orang pilihan, orang terhormat, bukan orang sembarangan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang bekerja di sini dijaga betul kehormatannya. Caranya gimana? Jangan malas-malasan. Ya, tunjukkan kinerja yang terbaik dan jangan hitung-hitungan. Jangan pernah berpikir untuk apa saya begini, saya nggak dibayar kok. Saya misalnya mohon maaf kalau orang bilang saya bodoh banget Pak Ako ini. Loh, kenapa? Nggak dibayar malah ngeluarin uang buat tiket pesawat, buat hotel, kok mau datang? Karena berpikirnya nggak hanya dunia, yang utama sebenarnya adalah akhirat. Ya. Apalagi saya sekarang ini sudah bertekad. Tahun ini 95% kegiatan saya adalah sosial. Hanya 5% yang lain-lain. Dan saya ingin satu hari nanti 100% sosial. Ada pertanyaan besar, Pak, kalau sosial semua hidupnya dari mana? Dari Allah. Allah sudah menjanjikan kok, dan Allah itu nggak pernah ingkar janji. Dan saya merasakan itu. Saya kemana aja dikasih kemudahan-kemudahan. Contoh nih misalnya, tadi waktu saya mau ke sini, dari Pullman udah siapin hotel, udah nyiapin mobil, langsung dijemput sama bosnya Pak Agus. Ya kan? Nah, tadi pagi juga beberapa teman yang ada di sini mau jemput, saya bilang terima kasih gitu. Ya. Nah, artinya kalau kita namanya rezeki itu nggak semata-mata uang. Rezeki yang pertama kesehatan, ya. Rezeki yang kedua memiliki banyak teman saudara di berbagai kota di dunia. Saya dengan begini, teman saya, saudara saya tambah lagi. Yang namanya saudara itu ya kita saling membantu, saling ngasihin, ya kan, saling menguatkan, ya, saling memotivasi. Ini contoh aja nih, saya tinggal di Bogor, tapi saya punya rumah di Yogyakarta. Jadinya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga boleh. Kalau mau ke Jogja nginep aja di rumah saya, gratis. Ya, jadinya rumah saya itu sudah tahun ke-8 itu didedikasikan buat tamu-tamu gratis dan disiapkan 3 mobil buat melayani. Ya, siapa aja boleh nginep. Ya. Walaupun ada yang ngomong, Pak, kenapa nggak disewakan, kenapa nggak dijual, kenapa nggak dikos-kosin, karena dekat UGM. Saya bilang, kami sudah merasa cukup. Jadinya intinya adalah bagaimana kita memaknai rezeki yang kita miliki. Yang itu kalau kita mau backingnya lagi, itu adalah kepunyaan Allah. Kita titipan aja. Saya bisa ngomong-ngomong ini karena Allah, bukan karena saya hebat, enggak. Yang hebat itu hanya Allah. Dan saya ingin setiap ada kesempatan berbagi, saya berbagi apa saja. Dan saya merasakan setiap saya berbagi, bukan malah berkurang, malah tambah-tambah. Ya, contohnya saya ini dengan ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ini tambah semangat saya. Ya, energinya tambah-tambah, itu kekuatan yang dari Allah. Yang ketiga, mendapatkan amanah. Jadinya bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu ini, ya, bersyukur mendapatkan amanah bekerja di BKPD ini. Bagaimana adik-adik ini bersyukur mendapatkan amanah untuk PKL di sini. Saya bersyukur mendapatkan amanah dari Pak Agus untuk bisa sharing di sini. Ya. Nah, yang penting satu, amanah itu jangan disalahgunakan, amanah itu jangan disia-siakan. Begitu kita mendapatkan kesempatan, lakukan yang terbaik. Bagaimana menjadi pegawai yang terbaik, bagaimana menjadi pegawai profesional, bagaimana pegawai yang amanah, bagaimana menjadi PKL, bagaimana juga sebagai motivator, apa yang terbaik. Ya. Yakinlah Allah akan memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, yakinlah. Dan satu hal lagi apa? Semuanya serba relatif. Ya, serba relatif. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah dalam bentuk materi yang jumlahnya sangat relatif. Tapi semua itu adalah titipan yang Maha Kuasa. Yang akan diambil oleh pemilik itu Allah dan kita tanggung jawabannya. Ya. Makanya itu tadi, semua yang ada pada kita jangan pernah beranggapan itu adalah punya kita, termasuk keluarga. Sehingga apa? Setiap saat kalau kita kehilangan, kita nggak khawatir. Ya, saya misalnya mohon maaf ini, kalau semua harta saya diambil saat ini, saya sangat siap. Keluarga saya diambil oleh Allah, saya sangat siap. Ya, harus kita sendiri yang memanagenya gitu. Bapak-bapak ibu itu masih keren, punya jabatan sebagai pegawai di sini. Kalau saya nggak ada, rakyat biasa jabatan saya. Ya, rakyat biasa, ya kan.
Termasuk juga bapak-bapak ini, terutama yang udah menjadi PNS ini, kalau anda kata datang ke bank ini ya, kan biasanya kalau di sini kan banknya Bank NTB ya, ini kan kelihatan wajah-wajah Bank NTB ya. Ya, bulan berikutnya ada teman saya itu, ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu kan, misalnya kita bareng-bareng datang ke Bank NTB itu, tujuannya apa? Mau pinjam uang atau kredit? Pasti yang diperhatikan bapak-bapak ibu-ibu. Kalau saya dicuekin saya, karena nggak ada yang bisa di sekolah kan, nggak ada jaminannya gitu, ya. Oh saya Pak, pinter ngomong, nggak bisa Pak apa ngomong itu jadikan jaminan, gitu, ya kan. Nah, artinya kalau mau jujur, bapak-bapak ibu-ibu ini nilainya lebih hebat daripada saya, gitu, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ini memaknainya, ya. Satu, saya ingin bicara komunikasi. Komunikasi itu kelihatannya sederhana, ya, sangat vital, dan kalau tidak hati-hati bisa fatal. Makanya jangan pernah bermain-main dengan komunikasi. Berbagai persoalan di muka bumi ini, termasuk di kantor ini, saya bisa katakan adalah masalah komunikasi. Ya. Saya terus terang lagi tadi pagi aja, saya mengalami masalah komunikasi. Contoh nih, saya begitu mendarat tadi pesawatnya sekitar jam 7:30, mau turun, lihat eskalatornya